Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya, betul? Betul. Ya. Nah, makanya kalau ada lalat masuk ke minuman orang muslim, harusnya umat muslim itu tidak membuangnya, meminumnya saja, malah dicelupin aja lalatnya ke dalam, betul? Betul, Edi. Betul, makanya orang muslim cerdas-cerdas, saking cerdasnya ya kayak begini. Lalat yang dibuang itu lalatnya, Edi. Iya, minumannya diminum kan? Iya, Edi. Iya, artinya kamu minum bekas mandian, artinya minum bekas mandian lalat, betul? Enggak gitu, kamu framing namanya itu. Oh, framing. Ini dengar, ini gelas. Lalat masuk nih. Dengar dulu, dengar. Ini minuman. Lalat itu enggak mandi. Lalat itu enggak mandi. Kamu, waduh. Turun. Oke. Lalat masuk ke dalam. Culung, ya kan? Kemudian menurut Muhammad lalatnya harus dicelupin ke dalam, betul nggak? Kamu itu turun. Derajatmu itu turun nanti. Sudah, bahas yang lain. Ditanya. Sorry. Lalat itu enggak mandi. Dengar. Biar teman-teman biar bisa jadi ada konten biar mereka punya konten Facebook Pro ya. Dengar. Ini buat konten mereka nih. Dengar. Enggak. Dengar. Lalat itu enggak mandi, Edi. Oke, baik. Coba dengarkan. Ini saya punya minuman. Salah. Kok panik? Kok panik? Panik, kamu itu salah. Oke, baik. Ini ada minuman. Kalau sama bicara sama saya harus hati-hati. Oke, kalau baik. Lalat mandi berarti Edis itu jebur-jebur. Baik. Gitu. Baik, ini minuman ya. Sebuah kebodohan kosakata kalau sama saya Panik hati-hati. dia teman-teman. Panik. Sama restorator harus hati-hati. Oke, baik. Sudah bisa saya bicara? Boleh. Baik. Ini ada minuman. Kalau orang muslim megang minuman, lalu ada lalat masuk ke dalam. Ya. Apa yang harus dilakukan orang muslim? Ganti minumannya? Atau lalatnya dicelupin ke dalam, baru dibuang lalatnya, baru diminum? Ya seperti itu. Ada hadisnya. Oke. Terus kenapa? Bukan diganti minumannya, tapi dicelupin lalatnya, diambil lalatnya, dibuang, terus diminum airnya, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, berarti umat muslim... Direkam ini. Ya. Berarti umat muslim menurut hadis harus meminum air bekas lalat masuk ke gelasnya, betul? Tidak begitu, Edi. Nah, sekarang tidak lagi. Memang berat. Berat, saudara-saudara, berat. Terus gimana? Memang suka menyimpulkan. Terus gimana? Menyimpulkan hadis. Ya, terus gimana? Framing kelas berat. Ya udah, yang benar gimana? Yang benar yang gimana? Jika seandainya ada lalat, menurut hadis tersebut masuk. Jika seandainya, jadi tidak harus ada lalat kita masukkan terus kita minum, enggak gitu, Edis. Gitu. Seandainya. Tadi kamu bilang nanti lalatnya enggak ada kata seandainya hadisnya. Muter dia, takut direkam orang. Kalau ada lalat terbang jatuh ke minuman seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Diselupin, dibuang, langsung diminum. Nah, framing kan. Apa yang dibuang? Yang dibuang itu lalatnya. Minumnya nggak diminum kan? Karena apa? Sebentar, minumnya tetap diminum kan? Enggak gitu, karena lalatnya. Nah, gimana? Berat. Makanya teman-teman, lalat bekas dia nemplok, mohon maaf nih, nemplok di tai orang, masuk ke minuman orang muslim, harus dicelupin. Karena bagi muslim itu adalah minuman energi drink. Makanya umat muslim tuh pinter-pinter, karena air bekas lalat saja diminum, kencing onta saja diminum. Makanya saya bilang teman-teman, ngikutin Muhammad bisa mengakibatkan otak Anda agak-agak error, betul?
Rendah Anda itu. Berat, Rendah. saudara. Rendah. Saudara. Rendah. Rendah. Orang Edis masa kalah sama Basori. Halo, Gimana? masa Edis kalah sama saya? Ayo, masa Edis kalah sama saya? Ayo, ayo, ayo. Apa yang mau Anda bahas? Ayo, silakan. Apa mau Anda bahas? Ayo. Aku tanya ke kamu. Sebutkan ayat di Al-Quran maupun hadis. Sebutkan ayat di Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwasanya Muhammad itu Rob. Sebutkan ayat di dalam Quran maupun hadis yang menyatakan Muhammad itu Rob. Betul. Baik. Coba sebutkan. Baik, Karena Muhammad harus ada di situ. Baik. Jadi kalau ayat yang secara spesifik yang No, sudah. No. Oke, sekarang saya tanya balik. Sudah. Oke. Sudah, wes, Anda kalah sudah. Wes, aku tak turun. Aku mau Mau kabur. Mau kabur. Anda kalah sudah. Mau lari. Anda lari, Anda kalah karena tidak ada ayat di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwasanya Muhammad itu Rob. Berarti Anda itu salah, sudah kalah. Debat ini tidak berguna. Anda itu framing kelas berat, Anda itu 0. Terima kasih. Bisa saya jawab? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabur? Kabur dia, teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan argumen from silence. Tahukah Anda itu apa itu argumen from silence? Jadi dia mengungkapkan argumen, sebuah argumen yang mengatakan bahwa jika tidak tertulis demikian, maka tidak demikian. Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Saya kasih contoh. Nggak ada di sini tertulis ini adalah gelas. Nah ini ya. Saya puter 360 derajat. Tidak ada tertulis di sini ini adalah gelas, nggak ada. Anda cari sampai jungkir balik nggak ada. Karena tidak tertulis di sini ini adalah gelas, kesimpulannya ini bukan gelas, maka kamu botol. Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Karena tidak tertulis demikian, maka bukan demikian. Bukan begitu pola pikirmu, namanya nggak waras. Itu yang disebut dengan kecacatan berpikir. Ya kan? Jadi kalau kalian belajar macam-macam argumen, ya, kecacatan berpikir, ya seperti itu. Karena tidak tertulis, maka bukan begitu cara berpikir. Di dalam Quran tidak pernah Muhammad bilang saya adalah nabi. Kalau ada di dalam Quran Muhammad berkata saya adalah nabi, saya terjun dari Monas. Cari dalam Quran Muhammad bilang bahwa saya adalah nabi. Terus karena tidak bilang gitu berarti Muhammad bukan nabi, kesimpulannya bukan gitu. Gimana Anda ini bikin kesimpulan kok begitu? Yuk silakan. Muslim, ajukan permintaan naik. Bantah argumen saya, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ya, sudah haus. Kita iklan lagi sejenak, ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, kita ada program, teman-teman. Program untuk pendirian rumah apologet. Bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa support di sini ya. Ada kolekte rumah apologet di sini. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, silakan tangkap layar, cekrek, screenshot. Di teman-teman ada berkat berlebih, kita menggalang atau menampung kolekte untuk membangun rumah apologet. Khusus teman-teman yang memiliki berkat berlebih saja. Kalau teman-teman tidak memiliki berkat berlebih, jangan ya teman-teman ya. Nah untuk apa bang kok ada rumah apologet? Sekali lagi teman-teman, kalau kita berapologet dari Konoha, kita ditangkap polisi. Jadi kita harus berapologet dari sini. Kita jawab tuduhan-tuduhan orang Islam tuh dari sini. Makanya kita perlu tempatnya itu teman-teman. Karena kita masih dalam jangka panjang diskusinya. Ya, belum ada tanda-tanda orang muslim akan berhenti membahas iman kita, makanya belum ada tanda-tanda juga kita akan berhenti menjawab mereka. Ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet yang tertera di layar. Nah, bagi teman-teman yang nonton di YouTube, tuh juga ada tulisan ya, tulisan yang berjalan itu, ada kolekte, teman-teman bisa support di situ ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kita kasih naik ada sebentar. Ini Jibril sudah. Ini sudah banyak yang sudah ini sebentar ya. Sabil. Oke, kita kasih naik ada Sabil, saudara Sabil. Ya, Sabil, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Edi. Ya, Sabil, apakah Anda ini seorang muslim?
Ya, saya Muslim. Silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Oke, mungkin agak gelap ya. Enggak, terang. Bagus, bagus, bagus. Ya, gimana? Bang Sabil, sebelumnya saya tanya dulu Bang Sabil. Anda ini sudah lamakah nonton Edis TV? Atau baru pertama kali ini ketemu channel ini? Atau sebelum-sebelumnya udah lihat gitu? Sudah berapa bulan mengikuti? Bagaimana? Kalau soal melihat, saya sering melihat. Cuman kalau masuk ke live seperti ini, baru kali ini. Oke. Jadi hari ini Bang, kita membahas tema ini. Menurut penjelasan Muhammad, umat Islam itu sudah mempertuhan Muhammad. Kata Muhammad sendiri. Gitu ya? Iya. Boleh tahu itu sumbernya dari mana, Bang? Ya. Jadi sumbernya itu berasal dari surat At-Taubah ayat yang ke-31. At-Taubah ya, saya cari. Ya, silakan dibuka. At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah itu adalah surat yang ke-9. Ya, Ayatnya atau nomornya yang ke-31. Jadi sambil Anda membuka, saya cerita. Ayat berapa? Ayat berapa? 31. 31. Ya. Sabil ya, Sabil. Oke, ya, yuk. 31. Ya. Jadi pada waktu itu ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Iya. Nah, jadi Adi Ibnu Hatim ini mendengar Muhammad membaca ayat itu. Kata Muhammad, mereka menjadikan alim ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, kemudian Adi Ibn Hatim itu, dia nggak percaya atau dia membantah Muhammad. Dia bilang begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembah alim ulamanya, tidak mempertuhan alim ulamanya. Terus kata Muhammad, mereka menyembah atau mempertuhan alim ulama mereka dengan cara ketika alim ulama mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ditaati, dipatuhi oleh pengikutnya. Yang demikian itulah cara mereka beribadah kepada alim ulama dan rahib-rahib mereka. Boleh tahu yang dimaksud mereka ini siapa? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, berarti itu pernyataan itu berlakunya bagi orang Yahudi dan orang Nasrani kan? Iya, oke. Jadi kata Muhammad, bagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani mempertuhan alim ulama mereka, mempertuhan rahib-rahib mereka? Caranya, mereka mengikuti ulama itu, mengikuti rahib-rahib itu, sekalipun rahib-rahib atau ulama itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oke. Ada bantahan? Iya, Nabi Muhammad kan berpendapat seperti itu. Berpendapat seperti itu berlaku bagi orang-orang Yahudi. Dia melihat ulama cara-cara orang Yahudi itu memperlakukan ulama-ulamanya kan seperti itu. Nah, terus yang kita nyambungnya, di mana letaknya ini ada kaitannya dengan apa itu judul yang di atas yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad, umat Islam sudah mempertuhankan Muhammad. Di mana letak kata mempertuhankan Muhammadnya, Bang? Baik. Sudah ya. Jadi kalau ada seorang ulama menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal dan umat mengikuti ulama itu, berarti umat itu telah mempertuhan ulama itu, betul? Tidaklah, mengikuti itu bukan berarti menuhankan, Bang. Nah, mulai standar ganda kan? Mulai standar ganda. Sekarang saya tanya begini. Bang Sabil, sebentar Bang Sabil. Bang Sabil, Sebentar. Anda percaya dengan Muhammad nggak? Percaya? Percaya. Kalau Muhammad yang nerangin, yang menjelaskan, benar atau salah? Benar. Benar. Kata Muhammad, bagaimana cara mereka mempertuhan alim ulamanya? Merekanya ini mereka orang Yahudi, Bang, bukan orang Iya, Islam. saya tahu mereka orang Yahudi. Bagaimana cara mereka mempertuhan ulamanya? Ya, seperti yang tertulis di sini nih. Apa? Mengharamkan yang halal, betul? Sebentar, di ayat 31 yang menurut Abang bilang tadi kan, di sini katanya 30 ya, 30 dan orang-orang Yahudi bukan 31 ya tadi ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya orang-orang alim dalam tanda kurung di sini Yahudi dan rahib-rahibnya dalam tanda kurung Nasrani, ya, sebagai Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah. Bagaimana cara mereka menjadikan itu Tuhan selain Allah? Mereka itu mereka orang Yahudi bukan orang Islam. Jangan diulang-ulang lagi. Saya tahu itu orang Yahudi, orang Nasrani, Sabil. Iya, makanya yang itu, saya itu tanya, bagaimana cara mereka menjadikan mereka itu Tuhan di samping Allah? Caranya bagaimana?
Saya berbicara berdasarkan ayat 30 yang Saya bantu. Saya tahu Anda tidak tahu karena itu tidak ada tafsirnya di situ. Saya bantu dari sini. Itu cuma Quran biasa. Saya bantu Anda. Ini penjelasan Muhammad di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana di sini Muhammad menjelaskan bagaimana cara mereka mempertuhan alim ulama mereka. Kita harus sabar teman-teman. Karena umat muslim ini mereka tidak tahu isi Al-Quran. Kalau mereka tahu sudah saya bilang mereka itu udah buang Qurannya ke tong sampah. Nih. Nah, maaf ya, omongan Anda ini sangat... Karena Anda tidak tahu isi Al-Quran, bagaimana? Tidak tahu isi Al-Quran, sementara saya orang Islam. Saya pasti Iya, tahu. karena Anda... Oke nih, sekarang saya tanya, ini apa ini? Ini tafsir Ibnu Katsir, betul? Ya, boleh. Oke. Sekarang ini penjelasan Muhammad. Nih, ini penjelasan Muhammad nih. Penjelasan Muhammad di dalam tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 31. Perhatikan. Nih ya. Nih, coba Anda yang baca coba sekarang. Nggak kelihatan, Bang. Oke, saya yang bacakan ya, saya yang bacakan. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Jadi ada orang namanya Adi ibn Hatim datang kepada Muhammad waktu Muhammad baca At-Taubah 31 itu. Dia bilang begini, kata Adi yang orang Nasrani ini, bilang begini, mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Nggak ada kami menyembah alim ulama kami. Kata Muhammad apa? Tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Ya, terus. Jadi kata Muhammad, orang-orang Nasrani itu mempertuhan rahib-rahib dan alim ulama itu dengan cara yang begini. Anda mau bantah Muhammad nggak? Betul. Sesuai. Baik. Betul, ya, terus. Sekarang, saya balik dulu kamera saya. Makanya saya harus sabar ngajarin orang muslim. Sekarang saya mau balik omongan saya. Dengan standar, saya kasih dulu background saya. Saya kasih background saya dulu. Dengan berdasarkan penjelasan Muhammad itu sendiri, umat Islam itu mempertuhan Muhammad menurut penjelasan Muhammad itu sendiri. Sekarang saya tanya, darah diharamkan nggak oleh Al-Quran untuk dikonsumsi? Haram. Haram. Anda tahu nggak pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad? Saya tidak tahu. Tidak tahu, makanya Anda masih Islam. Makanya Anda masih Islam karena Anda tidak tahu. Sekarang saya tunjukkan dalilnya bahwa pengikut Muhammad itu minumin darahnya Muhammad. Nih, perhatikan. Sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darahnya dia. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW. Nah, jadi ada sahabat yang meminum darah Muhammad. Apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan ayat Al-Quran? Muhammad nggak peduli dengan ayat Quran. Terhadap orang yang meminum darah Muhammad itu, Muhammad bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka. Pertanyaan saya, dengan standar yang digunakan Muhammad, Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah nggak? Kalau berdasarkan apa yang saya perdengarkan tadi itu, kesannya seperti itu. Oke. Jadi, ketika umat muslim lebih taat kepada Muhammad, lebih mendengarkan Muhammad, karena Muhammad menghalalkan yang haram, menurut penjelasan Muhammad, umat muslim telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan di samping Allah nggak? Kalau saya tidak seperti itu pandangannya, Bang. Tidak. Memang ini sulit ini. Jadi ketika ulama-ulama Yahudi dan Nasrani menghalalkan yang haram, mereka kata Muhammad, umatnya mempertuhan dia. Tapi giliran Muhammad menghalalkan yang haram, enggak. Makanya saya bilang standar ganda Anda ini. Standar ganda tidak. Saya tidak bilang bahwa mengharamkan yang halal itu, kalau bagi saya menghalalkan yang haram itu juga saya tidak mau. Tidak mau. Iya, kalau Anda. Tapi ini Muhammad, pelakunya itu Muhammad. Oke, sekarang begini. Abang tolong kasih ke saya juga penjelasannya ya. Di situ ketika seorang sahabat tadi meminum darah Nabi Muhammad, ya kan? Meminum darah Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad berkata bahwa barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka diharamkan api neraka. Menyentuhnya. Apakah ketika itu Nabi Muhammad ini
menyatakan seperti itu karena ada kata pembenaran. Maksudnya, oh kalau begitu benar kamu yang kamu lakukan sehingga darahmu yang bercampur dengan darah saya diharamkan masuk api neraka. Apakah Baik. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad bilang begitu terhadap orang yang meminum darah dia? Loh, justru saya yang bertanya sama Bang Edis karena Bang Edis menampilkan itu. Baik. Karena orang yang meminum darah Muhammad malah dikatai oleh Muhammad, tubuhmu haram disentuh api neraka karena darahku sudah ada di dalam tubuhmu. Karena dia minum darahnya, berarti Muhammad tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Dia malah justru membenarkan orang yang meminum darah dia. Makanya saya bilang di situ Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan. Sesuai dengan penjelasan dia kepada Adi bin Hatim, maka umat muslim atau orang yang meminum darah Muhammad itu sudah mempertuhan Muhammad. Sekarang saya tanya, itu kan Adi bin Hatim. Umat muslim tahun 2025 kan nggak meminum darah Muhammad, betul? Ya enggak lah, orang enggak sejaman. Baik. Bagaimana cara umat muslim di tahun 2025 mempertuhan Muhammad? Saya kasih tahu juga. Dengarkan. Menurut Al-Quran, solatku, matiku, untuk siapa? Untuk Allah. Sekarang saya tanya, ketika Anda solat kepada siapa? Kepada Allah. Kalau saya buktikan Anda solat kepada Muhammad, gimana? Silakan buktikan. Baik. Ketika Anda solat, betulkah Anda mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyu? Betul nggak? Betul. Anda ngomong sama siapa? Ya kepada Nabi. Barusan tadi Anda bilang Anda sholat kepada siapa? Nah, ini bedanya, Bang. Mulai. Saya kasih penjelasan ya. Silakan. Abang kan pernah sholat, jadi tidak tahu bagaimana sholat itu yang sesungguhnya. Kenapa di situ kita mengucapkan salam? Salamnya kok kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan salam kepada Nabi warahmatullahi wabarakatuh yang dirahmati oleh Allah. Ya, yang diberkati dari rahmati oleh Allah. Mengucapkan salam. Saya salam. Dalam arti di Islam, Bang, salam itu satu. Bisa kalau kita yang mengucap salam sebagai orang awam. Bang, kita nggak bahas dogma. Tadi saya tanya begini. Ketika Anda ambil sajadah. Abang Bang, nggak paham makna. Anda menjelaskan yang lain. Sebentar. Tenang ya, tenang. Anda ambil sajadah. Oke? Kemudian Anda sholat di situ. Ruku, sujud, gerakan-gerakan sholat itu. Ketika Anda sholat itu, Anda sedang menujukan itu kepada siapa? Kepada Allah. Bener nggak ada Muhammad juga di situ? Tidak ada. Oke, lalu ketika Anda lagi sholat itu, Anda gerakan-gerakan sholat itu, benar nggak Anda ucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi? Anda ucapkan itu nggak? Ini yang saya harus jelaskan. Sebentar, benar atau tidak? Ya betul, memang betul. Oke, waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, Anda ngomong itu sama siapa? Sama Allah. Wah, tadi sama Muhammad, sekarang sama Allah. Berat. Tadi ngomong sama Muhammad, sekarang sama Allah. Abang yang bilang kalau saya ngomong sama Muhammad. Oke, kita artikan. Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu. Bahasa Indonesianya, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Betul? Oke, silakan. Ketika Anda mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, Anda ngomong itu sama Allah apa sama nabi? Sama Allah. Berarti Allah Anda panggil nabi? Bukan, sekarang begini, makanya dengerin dulu penjelasan. Engkau di situ siapa? Dengerin dulu. Salam sejahtera kepada engkau wahai Allah apa kepada engkau wahai nabi? Dengerin dulu. Berat memang mereka ini. Saya tidak tahu ritual orang di gereja, berdoanya seperti apa saya tidak tahu. Makanya saya tidak pernah mengomentari. Karena itu kan udah urusan pribadi ya kan. Tetapi saya kasih tahu kamu, sholat itu, hakikatnya sholat adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah. Dan salam, ya, salam ini bagi kami yang orang-orang umat ini, salam itu doa, Bang. Artinya, saya mendoakan Nabi Muhammad, saya meminta kepada Allah, Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampaikanlah salam saya kepada Nabi Muhammad, ya. Semoga beliau diberkati. Baik. Ketika sholat. Baik. Itu hakikat. Udah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik. Ketika Anda berkata Allahumma sholli ala Muhammad, saya tidak bahas. Dengar, saya lagi ngomong. Tadi Anda sudah ngomong, saya belum bisa. Boleh saya bicara? Iya, silakan. Ketika Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan atas Muhammad, berarti Anda meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan keselamatannya kepada Muhammad. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ketika Anda mengucapkan Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu.
Ketika Anda mengatakan salam sejahtera kepadamu, mu di situ siapa? Mu di sini ketika kita dalam keadaan sholat, mu-nya itu Allah. Berarti salam sejahtera kepadamu Allah. Makanya dengerin dulu. Memang Hakikatnya harus sholat berkelit itu. orang Islam ini memang harus berkilah. Assalamu alaika. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi. Mu di situ siapa? Maaf, mana ada kata mu di situ? Assalamualaikum itu mana ada? Ka itu apa? Ka itu apa? Assalamualaikum itu jamak, Bang. Secara jamak orangnya tidak ada di situ. Bot. Itu menunjukkan Dengar. Kalau assalamu alaikum itu artinya jamak. Kum itu banyak. salah. Kamu nggak ngerti salam, nggak usah ngomentari salam. Saya naikkan satu orang muslim. Kamu kan tidak- Saya naikkan kamu satu orang tidak muslim. tahu. Nih, Ustaz, kalian nonton ini. Kalian sudah lihat ini. Lihat. Iya, ini banyak yang nonton. Banyak juga yang nonton. Memang berat nih orang. Assalamualaikum. Orang muslim assalamualaikum saja kagak tahu. Coba, Rijal, naikkan, nyalakan kamera sebentar. Tenang. Orang Kristen Rijal. mau mengomentari Islam. Tenang. Orang Kristen mau Tenang, mengomentari Sabil, Al-Quran. tenang. Ya. Tenangkan dirimu, keraskan. Loh, ini saya sudah tenang. Tenangkan dirimu, tenang. Gini. Tenang. Kalau kamu Sudah, tidak paham tenang. soal Tenang. membahas Al-Quran, Waduh, jangan tenang. sekali-sekali membahas Al-Quran. Sudah. Kalau kamu tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan sholat, jangan membahas soal sholat karena kamu nggak tahu sholat. Sudah? Kita begitu aja. Saya tidak paham. Sudah? Apa ya? Tidak paham pribadinya Bang Edis. Makanya saya tidak mengomentari Bang Edis. Oke, sudah belum? Edis, Sebentar Rijal, saya mau konfirmasi Benar. sedikit Rijal. Saya mau konfirmasi saja. ntar dulu. Apa sebelum bedanya konfirmasi. assalamualaikum Ntar dengan dulu, assalamualaikum? Ntar dulu. Sekarang saya kasih tahu. Ntar dulu, Dis. Begini, Tenang, Dis. Ketika tenang, kau Rijal. membahas Aduh, ini pada Al-Quran, ngomong semua ini siapa yang mau didengar ini? Ntar dulu. Saya hostnya. Ya, kau naikkan. Saya hostnya Rijal, tenang. Dengar dulu. Dengar sebentar saja. Kau tahan dulu dirimu, tenangkan batinmu, tarik Ini nafas saya dalam-dalam. Ini berat ini teman-teman Lepas. mereka ini ya. Rijal, saya tidak bahas yang lain-lain. Saya begini, tanya, Dis. apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Ntar dulu. Ketika kau membahas hadis dan Al-Quran, sama kau sedang seperti anak TK yang membicarakan. Oke lah, ilmu Rijal ini kimia. malah Nggak- ngelantur. nggak Di bawah dulu, sebentar. Saya naikkan satu muslim. Saya hanya mengkonfirmasi saja. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Kok kalian lari kemana-mana sih? Udah saya bilang assalamualaikum itu jamak, assalamualaikum ka itu tunggal. Kita kasih naik ada Sri Hartati. Sebentar, tenang. Ya. Sabar. Ya, Orang silakan. muslim ini teman-teman pandai mengucapkan bahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya. Diam dulu. Sebentar, Sri, nyalakan kamera Diam dulu. Nggak usah kameran. Perhatikan. Ini gara-gara Sri, kamu. tenang Sri, tenang. Edis. Sri, bikin tenang dulu, onar. tenang. Sri. Nggak usah, Sri, nggak ada tenang-tenang. Kamera di mana? Nggak ada kameraan. Oh, nggak bisa. Nggak ada Saya turunkan. kameraan. Oh, si Sri. Sri, apa kowe lali? Tung. Aduh, si Sri, kowe mbien bakal sego kucing. Nanging saiki dadi wong sugih. Kowe njur lali karo kahanan. Si Sri. Aduh, si Sri. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim yang ngerti bahasa Arab karena dia ngeyel ini sama saya ini. Udah dibilang bedanya. Dengerin dulu penjelasan saya gini ya. Kalau assalamualaikum itu ditujukan kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Udah barusan Google kan? Saya megang Al-Quran dari tadi saya nggak megang. Tadi saya sudah bilang kalau assalamualaikum, kum itu jamak kalian. Tapi kalau assalamualaika, satu orang laki-laki. Ya, satu yang dituju. Oke. Betul. Jadi ketika Anda mengucapkan assalamualaika ya ayuhan nabi, kata ka di situ engkau bahasa Indonesianya siapa itu? Ya Nabi. Iya Muhammad. Terus tadi kamu bilang Allah. Jadi ketika kamu sholat, kamu mengucapkan assalamualaika ya ayuhan nabi, berarti kamu berkomunikasi kepada Muhammad, betul? Iya, makanya saya bilang kamu sholat kepada Muhammad dan juga Allah. Oke, saya akuin. Soal Sudah itu, mengakui ya. sekarang? Ketika kita mengucapkan salam ketika tasyahud, ya itu kan ketika tasyahud kan. Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir tuh. Nah, Tahiyat awal, tahiyat akhir. Ada salam yang disematkan di situ Kepada yang memang Nabi. ditujukan untuk Nabi memang betul. Iya, Tetapi berarti di dalam sholatmu kamu juga memanggil-manggil Muhammad di situ, betul? kita nggak memanggil Muhammad. Muhammad otomatis hadir lah.
Iya, makanya saya bilang Muhammad tuh maha hadir. Makanya saya bilang posisi Muhammad itu kalian per Tuhan. Sekarang Standar ganda gitu. Ketika kami bukan Kristen, standar. Woi, Bang, kalau kamu tidak waktu memberi kami- kesempatan saya untuk menjelaskan, orang akan menganggap apa ya? Mendengarkan cuma sebelah dari penjelasanmu saja. Cuma Silakan. kamu yang betul. Silakan. Cuman kamu yang betul. Oke, saya kasih tahu. silakan. Memang secara makna assalamualaikum itu satu ditujukan hanya K-nya siapa? K-nya Nabi Muhammad. Kemudian diiringi dengan semoga assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Semoga mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah. Seperti itu. Kita tujukan kepada Nabi Muhammad. Satu orang saja yang kita tuju. Itu bukan berarti kita langsung ngomong berhadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad. Tidak. Terus kalau Muhammad tidak di depan Anda, kenapa Anda mengatakan assalamualaikum ya Muhammad? Bahkan Bang, kalian bener nggak? Ya Rasulullah, betul nggak? Kalian bilang begitu? Sekarang saya tanya begini, ketika kamu Dijawab berdoa, dulu sebentar. Tunggu dulu. Saya mau menjawab satu persatu ya kan. Oke, Satu-satu. coba. Ketika kamu berdoa juga, berdoa misalkan kepada wahai Yesus katanya. Wahai Yesus. Nah, kamu masalahnya seperti- kami ngaku. Saya orang Kristen, saya mengaku bahwa Yesus itu maha hadir. Saya orang Kristen mengaku bahwa saya mempertuhan Yesus. Saya mengaku itu. Masalahnya kalian orang Islam nggak ngaku. Kalian melakukan hal yang sama. Contoh, saya kasih contoh. Kami di gereja Bang, ketika kami berangkat gereja, kami mengangkat tangan ke langit begini. Kami berseru-seru ya Yesus, ya Yesus. Terus ada orang Islam lewat. Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Kan? Jangan ngegas-ngegas motor. Orang Kristen lagi di gereja itu manggil-manggil Yesus. Kan? Mereka lagi nyembah Tuhannya. Oke, memang saya akui. Sekarang bagaimana dengan umat muslim yang gelar tikar di jalan, nutup jalan raya, lalu mereka bilang begini, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad, betul nggak? Kalian melakukan hal yang sama? Sama. Jadi kalau orang Kristen lewat, orang Islam lagi nyembah Tuhannya Muhammad. Ya jangan marah, karena kita menggunakan standar yang sama. Gimana Anda ini? Itulah yang membedakan antara Islam dengan Kristen, Bang. Yang membedakan ketika kami berseru ya Yesus, Yesus di sorga. Ketika kalian mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammad ada di kuburan. Itulah bedanya. Gimana sih? Sekarang saya kasih tahu ya. Kita Gimana? melantunkan syair, kita mengucapkan doa, ya, mendoakan seseorang itu, ya, misalkan, ya Allah, mudah-mudahan Bang Edis ini, berikanlah Bang Edis ini keberkahan, kerahmatan. Apakah Bang Edis harus ada di depan saya? Kalau Anda bilang ya Allah, Nggak ada berarti suaranya, Bang. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. cek 1 2 3. Gimana? Nggak ada, hilang. Suaranya hilang. Tidak ada suara. Waduh, bagaimana ini kok tidak? Nggak ada. Cek 1 2 3. Sebentar, coba saya lihat. Suara saya terdengar teman-teman? Sebentar, Bang. Ada kok aman kok. Nah, ini udah mulai cari alasan ini. Udah mulai cari alasan ini, udah mulai. Bukan. Ini apa namanya? Jangan ganggunya tiba-tiba muncul, tiba-tiba. Oke, baik. Saya ulangi. Ya. Ketika Anda mengatakan ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Edis gitu. Berarti Anda bukan komunikasi sama saya, tapi Anda komunikasi sama Allah, betul? Betul. Nah, ketika Anda mengatakan ya Allah, berarti Allah itu Anda anggap ada nggak di hadapan Anda? Ada. Iya. Nah, ketika Anda mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi, berarti Anda menganggap Muhammad ada nggak di hadapan Anda? Kita tidak menganggap dia ada di hadapan kita. Nah, Cuman- makanya itulah dilema kalian. Kalian tidak bisa bilang Muhammad ada karena Muhammad ada di kuburan. Bang, kalau kita mau jujur-jujuran ya, kalau kita mau Kasih jujur. tahu saja. Enggak. Gini ya. Kalau abang kan bilang kalau Nabi Muhammad ada di kuburan, ya. Terus Kalau Muhammad ada orang di mana? Islam tuh- Kalau orang Islam tuh meyakininya begini, Bang. Memang semua masuk ke kuburan. Bahkan orang Kristen juga kan masuk ke kuburan. Bahkan Yesus juga. Nah, Yesus yang disalib itu kan dikubur juga kan? Bang, Kubur apa dibakar? Yesus yang kami imani itu, dia bangkit pada hari yang ketiga. Seandainya Yesus Oke, sebelum dia bangkit, apakah dia dikubur apa Betul. dibuang apa dibakar? dikuburkan, Dikubur. Yang bangkit apanya? Yesus bangkit sepfisik-fisiknya semuanya. Yang Menurut apakah ada saksinya? Oke, Ada menurut saksinya? Injil. Oh, baik. Menurut Injil, Yesus bangkit itu sefisik-fisiknya. Makanya dilihat di situ. Menurut Injil. Ya. Kan kami mengimani Injil kami. Betul. Kemudian Yesus menjumpai murid-muridnya. Ada murid-muridnya yang tidak percaya dengan kebangkitan itu. Dan dia mengatakan, sebelum saya mencucukkan jari saya ini ke bekas lambungnya, saya tidak akan percaya, kata dia. Akhirnya Yesus sendiri datang menemui murid yang tidak percaya itu dan berkata, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya, kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksiku.
Saksi dari semua yang terjadi ini. Makanya kata Yesus, mulai dari sekarang, kabar tentang ini harus diberitakan kepada seluruh muka bumi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya kami beritakan. Kami memberitakan tentang kebangkitan. Kami memberitakan tentang kehidupan kembali setelah kematian. Sedangkan kalian memberitakan orang mati yang di kuburan. Loh, sekarang saya tanya, siapa yang kalian beritakan? Muhammad. Kalian memberitakan Muhammad yang mohon maaf bahasa saya ini. Kalian memberitakan Muhammad yang orang mati itu. Sementara kami kekristenan memberitakan Yesus yang hidup, yang naik ke surga. Makanya kami punya harapan akan kehidupan itu. Kami punya harapan akan kebangkitan itu. Bukan isapan jempol dan dongeng-dongeng bagi kami. Tetapi adalah sebuah kenyataan realita yang pernah terjadi dahulu kala. Itulah yang kami beritakan. Oke, semua narasi Bang Edis saya paham. Saya bisa memahami, menerima semua penjelasan dari Bang Edis. Pertanyaan saya satu persatu aja, sedikit demi sedikit. Ketika Yesus bangkit bangkit dan menemui murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Ada yang melihat dia naik ke surga, Bang? Baik, saya bacakan ya. Karena kita semua ini hidup di tahun 2025, kita tidak melihat ini, kita tidak menyaksikan ini, tetapi pemberitaan ini diberitakan oleh para saksi mata kepada kita. Mereka meninggalkan sebuah tulisan, laporan tertulis bagi kita, dan itulah yang kita percaya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya Bang ya. Saya tampilkan. Perhatikan. Nih. Kisah Para Rasul pasal yang pertama tentang Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi menurut kesaksian Injil, Yesus naik ke surga. Menurut kesaksian umat Muslim, Muhammad turun ke kuburan. Makanya Bang, bedanya kita, kalian mengikuti orang yang ada di kuburan, kami mengikuti yang naik ke surga. Oke. Anda sudah menerima itu? Saya menerima penjelasanmu, Cuman dari apa yang Bang Edis baca tadi, bisa saya tangkap begini. Dari kalimat pertama tadi ya, Bang Edis bilang, dari kalimat yang pertama tadi ada yang bertanya, wahai Tuhan, gitu kan kata-katanya seperti itu ya? Iya. Itu. Wahai Tuhan, satu, itu yang mengucapkan itu adalah saksi tadi itu kan? Iya. Saksi. Berkata begitu Tuhan kepada Yesus. Nah, terus jawaban Yesus, kamu nggak usah bertanya ini nanti sampai Bapak. Nah, terus ada Roh Kudus juga tadi disebutkan di situ. Nah, sekarang saya tanya, satu Tuhan, berarti Yesus yang dikatakan tadi Yesus. Terus Yesus mengatakan Bapak. Bapak ini Tuhan juga kah? Tuhan juga? Iya. Tuhan. Nah, berarti kalau begitu ada dua Tuhan di dalam Kristus. Baik, ini pertanyaan lama, yang ini lagi dan yang ini lagi. Dari kalimat itu dulu ya, dari kalimat yang dibaca tadi dulu ya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Baik, jadi begini Bang. Kita ini orang Indonesia. Kata Tuhan sudah terlanjur salah kaprah dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu dengan kata Tuhan itu kata yang sama. Tuhan atau Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman sekarang orang itu sudah membedakan. Saya kasih contoh. Kalau menurut bahasa Indonesia Bang, beda huruf H dengan Tuhan itu memang beda arti. Nah, sekarang sudah beda. Padahal itu sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya nggak tahu. Sama nggak itu? Sama. Cuman untuk kata Tuhan dengan kata Tuhan ini orang sudah membedakan. Padahal itu artinya sama. Oke, tapi dikecualikan saja itu semua. Gini, masalahnya murid-murid itu ngomong sama Yesus nggak pakai bahasa Indonesia. Betul nggak? Jadi sebenarnya kata Tuhan itu nggak ada dalam Injil. Bahasa aslinya. Sama juga kata Tuhan. Oke, sama juga kata Tuhan itu nggak ada di dalam Al-Quran. Karena Quran itu bahasa Arab.
Ya, Nah, kata Tuhan tuh dalam bahasa Arabnya apa? Rob. Rob. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu menyebut manusia sebagai Rob, Allah sebagai Rob. Robnya dia dua. Manusia Robnya dia, Allah Robnya dia. Berarti Robnya dia dua nih. Kalau dengan permasalahan yang sama Anda utarakan kepada saya, Yesus manusia dipanggil Tuhan, Bapak Tuhan juga, berarti dua. Sebenarnya ini blunder bagi kalian. Kenapa kalian mempermasalahkan itu sementara di Quran Nabi Yusuf sendiri mengatakan ada manusia sebagai Robnya. Jadi ini sebuah kesalahpahaman, Bang, ketika orang membaca terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, kata itu tidak membuat orang tergelincir. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang sering membuat orang salah paham. Saya kasih contoh. Orang Jawa kalau memanggil orang yang duduk di singgasana raja, dia panggil apa? Gusti. Gusti, betul? Gusti. Ya. Gusti bisa, Sinuwun bisa. Ya, Gusti, begitu. Siap, daulat Gustiku, betul? Ketika dia panggil manusia yang berkuasa, dia panggil Gusti. Yang di langit sana dia panggil Gusti juga nggak? Ya, oke. Nanti saya jelaskan ini dalam kaidah bahasa Jawa. Iya, makanya kata kurios dalam bahasa Yunani itu, kalau diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Jawa itu Gusti. Dan itu nggak masalah, Bang. Yesus Gusti, Bapa di surga Gusti, Roh Kudus Gusti. Itu maksudnya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Sama itu dengan kata Rob. Rob itu juga begitu. Ketika Anda memanggil sesuatu Rob, berarti Anda itu menaklukkan diri Anda kepadanya. Contoh, ketika seseorang menaklukkan diri kepada setan, dia menjadi pengikut setan, tahluk tunduk mengikuti setan. Berarti setan itu menjadi Robnya. Tetapi ketika Anda tahluk patuh tunduk kepada Allah, berarti Allah itu menjadi Robmu. Nah sama, Bang, seorang Kristen yang sejati, dia itu harus menjadikan Yesus itu sebagai Gustinya. Menjadikan Bapa di surga sebagai Gusti, menjadikan Roh Kudus sebagai Gusti. Artinya begini, Bang, ketika Anda jadi Kristen, Anda harus menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Caranya bagaimana? Caranya Anda juga harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, titahnya. Firman-Nya itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya sebenarnya menjadikan Yesus sebagai Gusti itu sebenarnya bagian daripada menjadikan Bapa di surga sebagai Gusti. Sama seperti Anda, ketika Anda menaklukkan diri kepada Allah, Anda harus patuh sama Muhammad. Karena patuh sama Muhammad itu bagian daripada patuh sama Allah. Betul. Bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Ya, betul. Iya, Tapi tapi selama ini, kalau boleh tahu nih, Bang, ya, kalau boleh tahu. Tapi kalau selama ini, setahu saya ya, sepemahaman saya, itu orang Nasrani, karena saya juga agak nggak enak nih ngomong gini, takutnya ada saudara saya yang mendengar ini, saudara saya banyak yang Nasrani juga. silakan. Gini, orang Nasrani itu kan menganggap bahwa yang tadi itu, yang Tuhan kedua lah, dalam tanda kutip Tuhan kedua. Yesus kan, dengan melalui Muhammad saya mendapat ridho Allah, ya kan? Saya menyembah Allah, dan Muhammad juga bagian dari sampainya tujuan saya kepada Allah, kan seperti itu ya kan. Sama dengan di penjelasan Pak Ngeris tadi itu, bahwa melalui Yesus sampai juga kepada yang Bapak tadi, kan seperti itu. Makanya kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya betul, saya pernah mendengar itu, memang betul. Jadi sama juga di dalam Islam juga, di dalam Islam juga sama mengakui seperti itu, mengakuinya begini. Sekarang yang jadi untuk sampai kepada Allah itu ya melalui jalurnya Nabi Muhammad tadi itu. Nah, Nabi Muhammad. sekarang yang jadi bedanya begini, yang membedakan setahu saya, ini setahu saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Setahu saya kan, kalau kami kan tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Tetapi yang saya dengar di sebelah, makanya jangan keterjemahan lagi, Bang. Kalau kita bahas Tuhan, nanti seolah-olah Anda menganggap Muhammad itu Allah. Saya tidak bilang Anda menganggap Muhammad itu Allah, Bang. Muhammad itu adalah Rob kalian karena kalian patuh, tahluk, tunduk kepadanya. Menjadi seorang Muslim itu harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Apapun kata Muhammad, kalian harus ikuti. ya betul. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman di antara kita. Ketika saya katakan Muhammad itu Rob kalian, bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Sama, Bang, orang Kristen pun banyak yang salah paham. Ketika Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Itu juga paham yang salah. Nah, tapi banyak yang seperti itu, Bang. Banyak yang seperti itu karena mereka korban, ya makanya karena mereka nggak malas baca. Makanya Yesus Ini itu bukan. Ini namanya diskusi sehat. Iya, makanya saya bilang begini. Gini loh, sebenarnya kalau kita betul-betul memahami, baca Bible, baca Quran, sebenarnya sudah jelas. Nah, yang jadi masalah tuh begini, ini yang jadi masalah. Kalian menganggap bahwa Tuhannya Muhammad, ya, Robnya Muhammad, itu sama dengan Robnya Yesus.
Terus kalian kait-kaitkan ajaran agama Islam itu dengan kami. Yesus, Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Enggak, beda Tuhan bang, beda, lain jalur. Kalau begitu berarti di dunia ini banyak Tuhan dong? Oh, banyak. Di dunia ini ada 4.000 agama, kurang lebih. Betul. Ada 4.000 agama. Dari 4.000 agama itu, Jangan banyak-banyak ke agama lah. Cukup kita dua aja dulu yang kita bahas. oke, sekarang gini ya. Bukti bahwa di dunia ini tuh banyak agama, banyak Tuhan-Tuhan. Nah, saya tahu itu banyak agama, tapi Iya, banyak biar Tuhan-Tuhan. Biar lebih menyempit pembahasannya kan begini. Sama-sama ini ya. Di Bible juga mengatakan ada yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu esa kan satu. Islam juga mengatakan bahwa qul huwallahu ahad. Apa Esa itu? Esa ya satu lah. Tunggal. Saya Esa nggak? Tunggal ya satu. Berarti saya juga Esa. Saya juga satu. Tuhan itu Makanya satu, Bang, Esa itu apa nih? Saya kasih tahu. Maksudnya Esa itu begini loh. Jadi ayat itu sebenarnya diambil, makanya isi Quran itu kebanyakan diambil dari Bible. Nih, saya bacakan. Nih Bang ya, aduh memang sulit ya nih. Perhatikan, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada kalian di dalam itu sebenarnya dikutip dari hukum Taurat ya. Saya kutipkan dulu. Ulangan 6 ayat 4. Saya balikkan ya kamera saya nih. Itu ayat kalian itu sebenarnya ngutip-ngutip dari sini nih. Oke, soal itu nanti bisa saya jelaskan, Bang. Baik. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan. Nah ini, kalau Tuhannya U, T huruf gede, U huruf besar, ini huruf kapital semua. Ini sebenarnya bahasa aslinya ini adalah YHWH. Ya, tahu Yahweh. Ya, Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh, Yehova itu ya. Jadi Yehova itu adalah Allah kita, Elohim kita. Nah, Yahweh atau Tuhan, diterjemahin jadi Tuhan, itu Esa. Ya, Nah, itu Esa. tahu nggak Esa ini apa maksudnya? Tunggal. Saya juga tunggal, saya juga satu kalau masalah satu. Anda juga satu. Maksudnya di sini tuh bukan satu yang seperti itu. Maksudnya begini loh. Jadi orang-orang Israel ini latar belakangnya, mereka ini dari Mesir. Di Mesir itu banyak Elohim, banyak Allah-Allah, banyak para dewa di situ, banyak para Allah. Nah, maksudnya Yahweh ini itu satu-satunya, tidak seperti Allahnya orang-orang Mesir, tidak seperti Allahnya agama-agama lain. Maksudnya begitu. Iya. Kan kalau Abang tadi kan nanyanya maksud arti dari kata esa. Esa itu kalau artinya satu, tunggal. Makanya itu perhatikan ya. Sama dengan Abang ini, Islam juga menganggap Allah itu esa karena apa? Dia beda dengan yang lain. Iya, tadi Anda bilang jumlah. Tadi Anda bilang masalah jumlah. Itu bukan masalah jumlah, itu masalah pembedaan dia yang tidak seperti Allah-Allah bangsa lain. Nih, perhatikan. Perhatikan, nih. Nih ya. Ini perkataan orang-orang ahli Taurat ya dan ahli-ahli Farisi kepada Yesus. Perhatikan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki yang bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Maksudnya, tidak ada yang seperti dia ini, cuman dialah, cuman dia itu satu-satunya di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Bukan seperti Tuhannya orang Mesir yang terbuat dari kayu dan batu, bukannya seperti Tuhannya orang-orang ini, hanya dia satu-satunya. Nah sekarang Muhammad abad ke-7 datang, bikin Tuhan sendiri, namanya Allah. Mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang ada dalam hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Di dalam Al-Quran, malah Allah yang menjadi dalang supaya Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya. Di dalam Taurat, jangan berzina, jangan mencuri.
Di dalam ajaran Muhammad malah ini. Nih. Ini malah ajaran Muhammad nih. Perhatikan. Ajaran Muhammad malah begini. Nih. Jika kamu ucapkan syahadat, masuk surga walau mencuri, walau berzina. Itu dalam Al-Quran mana itu? Waduh, baik. Itu dalam Al-Quran atau hadis itu? Baik, saya balikan kamera saya. Saya balikan kamera saya. Saya tanya dulu. Baik. Jadi Anda selama jadi orang Islam, Anda tidak tahu bahwa orang Islam itu asal ngucapin syahadat, masuk surga dia, walaupun mencuri, walaupun berzina. Tidak seperti itu. Baik, tolong dengarkan. Tolong dengarkan ini. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, Masuk surga. Makanya saya bilang, Bang, apa yang diajarkan Muhammad bertolak belakang dengan apa yang diajarkan hukum Taurat. Makanya satu-satunya nabi yang nggak ngerti hukum Taurat cuma nabi tetangga sebelah. Gini. Makanya, Bang, berhenti ngikutin Muhammad. Biarkan saya kasih waktu lah saya menjelaskan. Silakan, silakan. Nah, itu ya. Kasih waktu saya untuk menjelaskan. Oke. Silakan. Tadi dikatakan, apabila kamu sudah bersyahadat, anggaplah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, atau tadi kata-katanya apa? La ilaha illallah kan? Ya, katanya apa tadi? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sendiri berfirman, ya, Allah akan membalas setiap kebaikan walaupun cuma sebiji atom kecil. Akan membalas. Dan di situ dikatakan bahwa setiap manusia, setiap orang muslim, ya, semua manusia lah, yang Islam ya, yang Islam ini karena koridor saya kan koridor Islam. Ya, setiap muslim yang dia mempunyai iman itu kan percaya kepada Allah dan mengaku bahwa Allah itu Tuhan saya. Walaupun cuma kecil saja imannya, tetap akan masuk surga. Masuk surga, walaupun berzina, walaupun mencuri, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, Bang, ajaran kalian memang bertolak belakang dengan Bible. Belum selesai saya menjelaskan. Silakan. Nah, di dalam Islam itu kan ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Dihitung kita ini melakukan keburukan, kejahatan, melakukan amal baik, dihitung semua, ditunjukkan kepada kita semua bahwa kita dulu di dunia ini ditunjukkan nih, kamu dulu di dunia pernah melakukan kejahatan seperti ini, kamu pernah melakukan kebaikan seperti ini. Karena kita masih mempunyai walaupun cuma sedikit saja iman, ya, kita tetap masuk ke surga, tetapi ada tetapinya loh ya, tetapi melalui proses ke neraka dahulu, Bang. Baik, sudah bisa saya tanggapi? Bukan serta-merta karena tadi Ustadz Abu Somad mengatakan seperti itu terus saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus pasti masuk surga. Nah, itu penjelasan saya. Baik. Saya tunjukkan dengan hadis. Anda menjawab dengan mulut, saya menjawab dengan hadis. Baik. Saya bacakan hadisnya ya, Bang ya. Perhatikan. Ada Al-Qur'annya itu di sini tuh. Waduh, Ya, Anda tidak tunjukkan ayatnya. Perhatikan ya, hadis tentang Wahyudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim nih, hadisnya aja udah ngeri nih. Orang muslim yang bikin dosa, orang muslim yang berzina, Wahyudi Nasrani yang nanggung. Perhatikan. Pada hari kiamat kelak. Oh, saya baca dari atas. Itu hadis siapa itu? Hadis dari riwayat siapa? Waduh. Riwayat Muslim, Bang. Hadis riwayat Muslim. Oke, kalau Muslim saya percaya itu sahih. Benar. Baik, saya bacakan. Bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan. Ya. Seorang muslim apabila ia masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Rasulullah bersabda. Ya, betul. Perhatikan ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Makanya saya bilang, Bang, Anda ngomong tadi panjang lebar, ditebus, hisab, apa segala macam pembalasan. Nggak ada yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Gimana sih? Makanya kalau ada pejabat kita yang korup, tenang. Yang nanggung nanti Wahyudi dan Nasrani. Tinggal ucapin syahadat aja, masuk surga. Saya kasih. Indahnya ajaran agama Islam. Gimana sih? Boleh saya kasih tanggapan versi saya? Silakan. Nah, oke, balik dulu kameranya biar enak. Oke, saya balikkan kamera saya. Aduh, berat mereka ini teman-teman. Yang mengingkari hadisnya sendiri. Silakan. Jadi kan begini. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, Yahudi yang Nasrani itu kok menjadi apa tadi bilang penebus ya? Penebus.
menjadi penebus bagi orang-orang Islam, orang-orang Islam. Karena di dalam Islam, Yahudi dan Nasrani itu kan dilabeli kafir. Kafir itu dari kata kufur. Kufur itu mengingkari, ya, ingkar. Dia mengingkari bahwa adanya Allah. Dia mengingkari adanya Nabi Muhammad, ya kan? Dia mengingkari. Itu sebagai bentuk apa? Balasan mereka bagi orang Yahudi dan orang Nasrani yang kafir tadi itu menggantikan posisi, menggantikan kita. Kalau bahasanya Bang Edis kan sebagai tebusan kita tadi itu ya. Kenapa dijadikan tumbal, ibaratnya kalau orang Jawa bilang tumbal aja lah, gampang. Kenapa dijadikan tumbal bagi orang-orang Muslim? Ya karena itu tadi. Tetapi yang saya tahu, Bang, yang setahu saya yang pernah saya ngaji itu, setiap manusia, ya orang Islam pun, dia suatu saat kelak akan tetap naik ke surga, entah kapan waktunya. Karena apa? Apabila dia masih memiliki iman. Nah, kalau misalkan memang terus digantikan oleh orang itu, tetap saja orang Islam ini mengalami proses yang seperti itu, Bang. Tetap diproses dulu di dalam neraka, kemudian baru diangkat. Sudah? Tidak kok otomatis. Oh, saya udah ada, misalkan saya digantiin sama Bang Edis. Bang Edis dimasukin neraka, terus saya langsung otomatis masuk surga. Oh, tidak seperti itu, Bang. Tidak Sudah? seperti itu. Ya. Baik. Saya sebenarnya bisa menjelaskan itu, Bang. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya penyebabnya bukan itu. Jadi gini, saya kasih cerita. Jadi Muhammad ini, waktu jadi nabi, dia itu melawan Ka'bah, melawan orang-orang Quraisy. Bahkan kiblatnya orang Muslim dulu bukan ke Ka'bah. Tahu nggak? Betul. Dulu kiblatnya adalah ke kiblatnya orang-orang Wahyudi. Ya. Di Masjidil Aqsa. Tapi karena orang-orang Yahudi tak jua kunjung percaya kepada Muhammad, tak jua percaya bahwa Muhammad itu nabi, akhirnya Muhammad sakit hati sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya dia balik lagi ke kiblatnya orang Quraisy. Jadi sebenarnya Muhammad tuh, Bang, dia tuh cari pendukung. Dia cari pendukung kepada orang-orang Wahyudi dan Nasrani, mereka nggak terima, akhirnya kiblatnya balik lagi ke Ka'bah. Saya bacakan riwayatnya. Anda nggak belajar agama Islam. Itu sebenarnya Muhammad tuh atit hati. Nih, saya bacain. Dulu kiblatnya, perhatikan, ya. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, nih, cerita tentang pemindahan kiblat. Nih ya. Bagaimana dulu kiblatnya itu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Nih, pelajaran penting dari pemindahan kiblat. Pemindahan arah kiblat adalah ujian untuk kaum muslimin, orang musyrik, orang Yahudi, dan orang munafik. Kaum muslimin mau diuji apakah mau mendengarkan dan taat atau tidak. Sebenarnya gara-gara Muhammad tidak dapat dukungan. Sekarang saya mau tanya, Bang, jujur sama Abang, Bang. Dulu Ka'bah itu jadi tempat penyembahan berhala, betul nggak? Betul. Sebentar, saya tunjukkan hadisnya ya. Ya betul, saya udah tahu itu. Bentar. Nih, saya tunjukkan gambarnya. Nih, saya kasih gambarnya. Inilah gambar Ka'bah dulu. Ya, ini sebagai ininya. Dulu Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala. Kemudian Muhammad ingin melawan tempat penyembahan berhala ini. Kiblatnya Muhammad kemana? Kiblatnya Muhammad kemana dulu? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Tapi, apakah Muhammad mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya tentu saja tidak lah. Tidak, akhirnya dia balik lagi ke kiblatnya yang lama. Balik lagi ke kiblatnya yang lama. Ini kiblatnya nih, kiblat lamanya. Oke. Dulu kiblatnya ini. Ya, nih, balik lagi dia ke sini, Bang. Balik lagi ke kiblat ini. Makanya dari rumah berhala dipoles jadi rumah Tuhannya Yahudi, padahal tidak benar. Makanya, Bang, Ka'bah ini dari dulu tempat orang tawaf sambil telanjang. Dulu mereka tawaf sambil telanjang di sini, betul? Betul. Sekarang sudah dimodifikasi tawaf pakai kain ihram. Makanya, Bang, saya bilang, Bang, sebenarnya agama Islam itu tidak lain hanyalah sebuah agamanya orang-orang Quraisy, kemudian ditempelin bahwa itu adalah kiblatnya orang-orang yang dari zaman dahulu, para nabi. Kalau memang demikian, kenapa tidak sedari awal Ka'bah ini jadi kiblat? Kenapa kiblatnya dulu orang Yahudi? Ya, bisa saya ngasih penjelasan? Silakan. Oke. Kalau berbicara masalah arah kiblat, Bang. Kalau berbicara masalah arah kiblat yang tadinya dari Mekah dari Mekah dipindahkan ke Aqsa ya, dipindahkan ke Aqsa. Itu kalau menurut penjelasan alasan Bang Edis karena Nabi Muhammad tidak mendapat dukungan,
Tapi kalau penjelasan di dalam Al-Quran yang saya baca di sini di surat Al-Baqarah 144, kemudian ayat Al-Baqarah 149 dan 150. Di sini itu Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan arah Baik. kiblat, Bang. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa? Ya kalau perintah dari Allah ya berarti itu kalau saya baca di sini, ini saya dulu baca ya 144 dulu ya. Oke, sebentar sebelum dibaca. Itu karena mereka suka, mereka ingin bahwa kiblatnya dipindah ke kiblatnya orang-orang Quraisy. Coba dibaca. Coba dibaca. Oke. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia saja lah, nggak usah bahasa Arab. Nah, Ya. bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya silakan. Ya, di sini di ayat Al-Baqarah 144 dikatakan bahwa kami melihat wajahmu. Wajahmu tentu yang di sini dimaksud adalah Muhammad. Orang-orang Muslim juga. Bukan, di sini jelas Muhammad, bukan Oke, orang Muhammad. Muslim. Terus. Ya, kami melihat wajahmu dalam kurung ini Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Stop. Yang engkau senangi. Siapa? Ya, Oke, siapa di situ? Kiblat yang siapa yang senangi? yang disenangi oleh Nabi Muhammad lah. Iya, Muhammad senang kiblatnya dipindah, bukan karena Allah. Muhammad senang kiblatnya dipindah ke orang-orang Quraisy biar dapat dukungan dari orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad. Saya biarkan saya membaca sampai selesai, Bang. Silakan, silakan. Tiga ayat loh ya, bukan satu ayat. 3 ayat. Silakan. Ini masih lanjutannya tadi ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini ya. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil ya, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Sudah? Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 149. Ya, di sini di dalam terjemahannya dikatakan bahwa saya bacakan terjemahannya saja. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini, ya, dari ayat ini kesimpulan saya, dari arah manapun engkau keluar wahai Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti yang menyuruh untuk menghadap ke Masjidil Haram itu yang menyuruh adalah Allah. Yang menyuruh loh ya, yang menyuruh adalah Allah. Kemudian dilanjutkan di Al-Baqarah ayat 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ku di sini tentu Allah yang mengatakan, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Dari tiga ayat. Ayat yang pertama mengatakan bahwa karena Rasulullah itu sering menghadap ke langit, ya, karena Rasulullah sering menghadap ke langit, akhirnya disuruhlah Rasulullah untuk merubah arah kiblatnya yang tadinya di Masjidil. Karena kesenangan siapa? Karena siapa yang suka bahwa kiblat itu dirubah? Ya karena senangnya Nabi Muhammad, kesenangannya Nabi Muhammad. Iya, karena kesenangannya Muhammad. Terus dia bilang bahwasanya di kitab-kitab terdahulu mereka tahu itu. Coba di kitab yang mana coba? Coba di kitab yang mana? Ini dikatakan bahwa di kitab Taurat dan Injil tadi disebutkan di sini. Nih, 144. Di mana? Nah ini dikatakan, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, tahu. Ini redaksinya di sini begitu, Bang. Redaksinya. Iya, makanya kalau Anda merujuk atau mencari ayat itu di dalam kitab Injil dan Taurat, itu ayat itu nggak pernah ada. Tapi gini. Selama Anda jadi orang Islam, Anda pernah tahu nggak bahwa Muhammad itu salah baca wahyu? Kok bisa salah baca wahyu dari Nah, nanti kita makin panjang ini pembahasan kita. Ya, enggak lah. Abang Saya sebenarnya, Anda pernah dengar nggak tentang? Harus bertanggung jawab. Karena anggapan kami bagi orang Islam tidak pernah punya anggapan bahwa Nabi Muhammad itu salah. Kalau pernah salah, betul. Pernah melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Allah dan kemudian menjadi baik lagi, itu memang betul. Nah, makanya salah mengartikan wahyu itu wahyu yang mana? Baik. Jadi, menurut hadis, orang tadi kalau berzina mencuri masuk surga, yang penting mengucapkan syahadat kan? Mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Iya, asal mengucapkan itu masuk surga kan? Iya. Nah itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain, bahwasanya dulu, ini sebenarnya mau saya angkat di tema berikutnya, tapi ini masih dalam kajian saya. Sebentar. Sebelum Abang ngomong lebih panjang, saya kasih tahu dulu. Ini soal yang kalimat la ilaha illallah tadi ya. Begini. Bagi seorang pendosa,
bagi seorang pendosa, pezina, apa segala kan pendosa namanya ya kan, seorang pendosa. Apabila dia bertobat nih bang, bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan dia bertobat. Tobatnya Tidak ada di situ kata bertobat, Bang. Jangan menambah-nambahi cerita. Nggak ada di situ bertobat. Tetapi kan, banyak kalimat yang apa hadis Nabi itu yang mengatakan seperti itu. Kalau kita bertobat, makanya kita diajarkan untuk apa ya berdoa itu supaya kita kalau tobat, bertobatlah. Tobat itu kan mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi. Itu yang namanya tobat. Ya, kalau kita mau melakukan seperti itu, sebesar apapun dosa kita, sejelek apapun kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, pasti akan diampuni. Itu ada hubungannya walaupun dia pezina, walaupun dia pendosa, ya. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia melakukan pengakuan kesadaran penuh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya dia menyadari bahwa dia itu harus menyadari salah. Dan dia berbuat kebaikan kembali. Bahkan sebelum nyawa di kerongkongan, kalau dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dosanya banyak, langsung masuk ke surga. Betul. Diyakini seperti itu. Karena itu tadi, inti dari semuanya adalah innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Selagi kita masih mau menyebut kalimat la ilaha illallah, bertobat, kita pasti masuk surga. Karena tidak semua orang bisa seperti itu, Bang. Bahkan saya, maaf, yang mungkin ya sholat saya jungkir balik tiap hari, sehari semalam, puasa segala macam. Belum tentu juga saya ketika mati bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Belum tentu. Sudah? Iya, silakan. Jadi Anda mengatakan kalau bertobat pasti masuk surga, betul? Iya, pasti masuk surga, tapi melalui proses tadi yang saya sebutkan di awal. Baik. Jadi kalau bertobat pasti masuk surga. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau Anda bertaubat belum tentu masuk surga. Makanya teman-teman orang muslim ini tidak pernah tahu isi Qurannya. Saya tunjukkan ayatnya. Ayat berapa? Perhatikan. Aja Al-Qurannya, Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Al-Tahrim. Silakan dicek. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Coba Bang, nanti banyak orang yang nggak tahu nasuha ini apa. Saya tanya, Ya. taubat nasuha itu apa? Ya, taubatan nasuha ya taubatnya sesungguh-sungguhnya taubat. Oke, taubat yang murni, yang tidak akan lagi mengulangi hal yang sama, betul? Betul. Apa janji Allah kalau seseorang sudah taubat yang murni? Apa? Pasti atau mudah-mudahan? Ya di situ loh, saya belum ketemu di sini. Mudah-mudahan ini loh. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan tobat yang paling murni. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. Terus? Jadi dari mana Anda bilang pasti dia mana? Loh, pastinya itu Bang, tadi Ini mudah-mudahan atau pasti? ya di situ memang kalimatnya mudah-mudahan. Terus dari mana Anda katakan pasti? Ya dari ayat-ayatnya Allah juga. Mana pasti. Bang, Al-Quran ini wahyu atau bukan sih? Wahyu. Oke, yang ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahanmu ini yang ngomong siapa? Kalau yang namanya wahyu itu pasti perkataan Tuhan. Berarti Allah berkata, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahanmu. Iya. Ini Allah lagi ngomong sama siapa? Ya sama-sama orang-orang, sama makhluknya lah. Oke, Allah lagi ngomong sama manusia, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Tuhanmu yang mana lagi? Makanya saya bilang, ini Bang, mustahil ini firman Tuhan, ini buku diare orang. Ini orang nulis pesan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, mudah-mudahan Tuhanmu. Berarti ini bukan dari Allah, tapi dari orang yang menulis tentang kalau ada orang yang bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Aduh. Berat memang sudah. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim. Cek di sana. Siapa tahu nanti Quran kita beda. Asa di situ bahasa aslinya itu asa rabbukum. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni kesalahan kalian. Itu sama saja kayak gini, Bang. Coba sambil Anda nyari ya, sama saja itu kayak gini. Bang Sabil, tolong ya, kerja yang segiat-giatnya, kerja yang semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi nggak boleh telat, pulang jam 7 malam, yang semurni-murninya kerja. Mudah-mudahan akhir bulan gajian. Mudah-mudahan. Itu namanya tidak memberikan kepastian. Mudah-mudahan. Ayat berapa tadi? At-Tahrim ayat 8. 8. 8. Ya. Mau nggak Anda kerja? Mudah-mudahan gajian. Jangan. Asa rabbukum
yakfiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannata tajri min tahtihal anhar. Oke, apa arti asa di situ? Kalau asa itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya bisa dikatakan mudah-mudahan. Mudah-mudahan, moga-moga. Jadi, Anda sekarang berangkat kerja, berangkat jam 7, pulang jam 7, sebulan Anda kerja. Yang paling murni, mudah-mudahan akhir bulan digaji. Mudah-mudahan. Makanya Bang, kalau Anda ikut Muhammad dalam Quran itu, yang ada itu mudah-mudahan. Insya Allah. Itu aja jawabannya. Ya memang betul. Segala sesuatu kalau di dalam Islam itu Bang. Mudah-mudahan. Tidak ada kepastian, betul? Mudah-mudahan. Tidak ada pasti. Iya, mudah-mudahan. Kenapa? Yang bisa memastikan itu hanya Allah. Makanya, Bang, tahu Asmiranda nggak? Nggak kenal saya tapi tahu. Oke, Asmiranda nih ya. Nih, saya kasih tunjuk Bang ya. Nih, teman-teman sabar ya. Nih, sebentar ya. Sabar. Ini Asmiranda, dulu dia kan Muslim, betul? Nah, setelah itu dia jadi Kristen. Makanya dia bikin lagu. Dulu waktu Muslim, dia masih mudah-mudahan. Sekarang setelah dia jadi Kristen, dia nyiptain lagu kayak begini. Dengerin. Tuh. Jadi dulu Bang, waktu jadi Muslim masih mudah-mudahan. Setelah jadi Kristen, firmanmu iya dan amin. Iya dan amin. Sedangkan di dalam Al-Quran firmannya mudah-mudahan. Iya, jadi ibarat kata Anda masih mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan. Moga-moga. Moga-moga. Iya. Ya, mudah-mudahan. Kalau saya kan begini Bang, ya. Di dalam Islam itu kan diajarkan untuk kenapa kita tidak boleh memastikan sesuatu itu harus pasti, tidak. Kenapa harus mengatakan insya Allah? Artinya apa? Kita diajarkan untuk selalu melibatkan Allah di situ. Kalau orang yang ngomong, di dalam Bible juga ada. Di dalam Bible ada satu ungkapan begini. Jikalau kamu hendak pergi ke si anu atau berapa si anu, janganlah kamu katakan iya, tapi katakanlah jika Tuhan mengizinkannya. Ada di dalam Bible. Kalau orang yang ngomong, contoh, saya janji nih sama Anda nih, bro, besok gua datang ke rumah lu jam sekian. Nggak boleh dalam Kristen dibilang, ya besok saya pasti nggak bisa. Jika Tuhan izinkan, besok saya datang. Kalau orang yang ngomong, tapi kalau Tuhan yang ngomong gimana? Kalau Tuhan yang berjanji gimana? Janji Tuhan. Masa janji Tuhan mudah-mudahan? Itu berarti yang janji bukan Tuhan, yang janji orang. Lepas dari apa? Saya memang kurang begitu paham ilmu nahwu sorob soal bahasa Arab. Saya memang kurang begitu paham ya. Tidak pintar ya. Ngerti, cuman kalau pintar tidak. Terkadang kalau kita kembalikan tadi ke perkataan Bang Edis, bisa jadi karena itu pakai terjemahan, bisa jadi mereka juga cara menerjemahkannya mungkin ada kesalahan di menerjemahkannya juga. Salah terjemahan. Mengambil kalimatnya itu mungkin kayak kalau saya bilang. Oke, coba tunjukin Quran terjemahan mana yang mengatakan pasti. Coba. Di Quran mana yang terjemahannya pasti masuk surga mana? Ya memang kalau selama ini yang ada di Indonesia ya belum ada. Ya nggak ada Bang. Bahkan pasti bukan sebentar. Ini yang bersangkutan dengan ayat yang tadi atau ayat yang lain? Tentang ayat yang tadi itu, coba di dalam terjemahan At-Tahrim ayat 8, di mana terjemahan yang mengatakan pasti masuk surga, di mana? Ya, kalau yang itu memang saya pernah membaca yang terjemahan lain juga memang di situ mudah-mudahan memang betul, mudah-mudahan. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan masuk surga di dalam agama Islam, betul? Tidak ada jaminan keselamatan, betul? Tetapi kalau melihat surat yang lain, Bang, ada. Baik. Anda tahu Quraisy Shihab nggak? Tahu. Oke. Anda akui nggak Quraisy Shihab itu sebagai pakar agama Islam? Dia ada tafsirnya itu. Tafsir Quraisy Shihab, tahu? Tafsir Al-Misbah, ya. Perhatikan. Ya, kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya. Tentang
kemuliaan di sisi Allah, Pak Kures. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Kures? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Kaget kan? Ini seorang pakar agama Islam. Tidak benar Muhammad dijamin masuk surga. Lalu ngamuk-ngamuk para ulama yang lain. Hai. Waduh. Makanya saya bilang, seandainya Quraisy Shihab yang naik ke sini, seandainya ulama-ulama yang naik sini, dia akan mengiyakan saya. Makanya ustadz-ustadz nggak berani naik sini. Saya mengakui kalau Quraisy Shihab mungkin lah, karena saya tidak tahu betul benar dan enggaknya. Dari suaranya sih saya memang kayak Profesor Quraisy Shihab ya. Tetapi kalau bagi saya tidak serta-merta itu langsung hanya gara-gara perkataan satu orang terus saya menjustis berarti semua seperti itu. Tidak. Karena apalagi di ahli tafsir. Yang namanya tafsir itu kan berbeda-beda. Bermacam-macam. Bang Edis dengan saya aja menafsirkannya berbeda-beda. Beda pendapat. Itu wajar dalam Islam. Khilafiyah itu wajar. Khilafiyah itu pasti terjadi perdebatan-perdebatan. Wajar. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Tetapi kalau saya mengacu kepada Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 122, Bang. Coba. Ya. Di sini dikatakan terjemahannya saja. An-Nisa ayat 122. Coba Anda yang baca. Ya. Gimana, Bang? Silakan Anda yang baca. Oke ya. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, kembali lagi ke perkataan saya yang tadi kan, sedang dia beriman, ya, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. An-Nisa ayat 122. Oke. Itu kan barang siapa yang mengerjakan. Loh, barang siapa mengerjakan kebajikan, makanya saya bilang gitu. Oke, barang siapa mengerjakan kebajikan. Adakah di situ Muhammad dijamin masuk surga? Oh, ini lain dulu, jangan bahas ke situ dulu. Satu-satu lah, ini bahas ini. Kita kan berbicara mengenai Muhammad yang dijamin masuk surga. Tadi pembahasan kalau kita pasti masuk surga bukan Nabi Muhammad loh ya. Yang kita bahas pertama tadi adalah Baik, makanya saling kontradiksi, Bang. Di Quran kontradiksi, di hadis juga sama. Perhatikan Bang ya, ini pernyataan Muhammad sendiri. Kalau Quraisy Shihab yang ngomong, dia kan ulama. Sekarang Muhammad yang ngomong. Perhatikan. Suatu waktu dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi gimana? Hadis riwayat siapa itu? Hadis riwayat Muslim nomor 2817. 2817 ya. Baik, dikatakan begini. Jadi Muhammad tuh pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pasti masuk surga?" Ini kan jawab Muhammad. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan tidak menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Ini kata Muhammad. Kecuali dengan rahmat Allah. Betul. Jadi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak dijamin masuk surga. Betul? Betul. Iya. Kalau dari hadis itu seperti itu, oke. Terus dari mana kalian mengatakan Muhammad dijamin masuk surga? Jelas kan? Terus? Ada lagi? Tidak ada jaminan di dalam Islam itu masuk surga. Bahkan nabinya sendiri sampai sekarang masih didoa-doakan. Bang, bener nggak Bang? Anda sekarang itu masih doa-doakan Muhammad? Iya. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, betul? Ya, betul. Artinya Muhammad masih didoa-doakan kan? Betul. Ngapain Bang ikutin yang masih didoa-doain biar diselamatkan? Karena begini Bang, karena begini. Nah, kalau dalam Islam ini memahaminya seperti ini. Hakikatnya doa, ya ini kita bicara hakikat doa. Hakikat doa itu adalah kembali kepada diri kita Bang. Saya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Bang Edis ini mendapat hidayah, kemudian dia mau masuk Islam, mau melakukan kebajikan, beramal soleh. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala fitnah. Mudah-mudahan, ya kan? Minta, kita mendoakan Bang Edis. Padahal secara ilmu mungkin Bang Edis ini kan seharusnya sudah layak masuk surga. Harusnya dari segi ilmu misalkan ya kan. Tetapi saya masih tetap mendoakan kepada Bang Edis. Kenapa? Kenapa kita nggak minta doa kepada buat diri kita sendiri aja? Ya kan? Karena hakikat nggak nyambungnya. Gini loh, umat muslim. Nyambung dulu. Kamu kan belum dengerin penjelasan saya. Oke, silakan, lanjutkan. Hakikat doa itu kembali kepada kita. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, ya.
Hakikatnya doa itu kita mendoakan orang baik, itu pasti akan kita mendapatkan baik kembali kepada kita kebaikan. Kalau kita mendoakan orang itu buruk, Dalilnya di mana? loh, kok dalilnya bagaimana? Hukum karma itu berlaku. Berarti tanpa dalil. Sedangkan saya berbicara dengan dalil. Ini kan kita Jelas bicara sekali Bang, di situ dikatakan, hakikat doa. Bang, Ya. kita ini kalau mau jujur-jujuran ya, kalian umat muslim itu berdoa, memohon, meminta, berseru-seru kepada Muhammad. Bahkan kalian minta kepada Allah supaya Muhammad itu diberi keselamatan dan keluarganya. Ya, Padahal Muhammad sudah almarhum, betul? betul. Iya, Muhammad gelarnya ALM, almarhum. Isa gelarnya ALM, tapi Al-Masih. Tahu artinya apa Al-Masih? Yang dipilih. Yang dipilih. Iya. Nah, sekarang saya tanya, yang akan datang lagi siapa? Muhammad atau Al-Masih? Al-Masih. Iya, Muhammad Itu sudah di kuburan di mana? Itu diakui di dalam Al-Qur'an, di dalam orang Islam juga diakui bahwa nanti akan turun Al-Masih. Tetapi mohon maaf, Yesusnya dengan Al-Masih kan orang Kristen, maaf. Orang Kristen kan kalau ketika kita mengatakan menyangkut pautkan antara Maryam dengan Isa Al-Masih, disangkut pautkan dengan Yesus, kalian kan nggak mau mengakui bahwa oh itu Isa Al-Masih beda Baik. menurut Al-Qur'an. Terlepas daripada itu. Oke, terlepas daripada itu. Betulkah bahwa Isa akan datang lagi? Aisyah. Isa. Ya, Isa pakai yang ain, itu pakai ain, Bang, bukan pakai alif. Ya, kalau Isa dalam bilangnya. Islam memang iya. Itu kalau orang Arab ngomongnya. Nah, Isa, iya. betulkah Isa akan datang lagi? Iya. Oke. Berarti siapa nabi yang terakhir? Kalau nabi yang terakhir Muhammad. Setelah Muhammad masih akan datang nabi nggak? Tidak. Isa akan datang nggak? Isa kan sudah duluan sebelum Muhammad. Cuman dia karena dia diangkat. Ini ceritanya sama loh Bang. Antara Islam dengan Kristen. Soal diangkat. Bang, sebentar. Muhammad sudah meninggal. Betul. Masih akan adakah nabi yang akan datang? Ya kalau datang ke sini lagi, ya secara arti, secara implisitnya, ya. Betul. Oke, berarti ada nggak nabi yang datang setelah Muhammad? Ada datang ke Namanya siapa? Isa. Berarti siapa nabi yang terakhir? Kalau nabi terakhir dilihat dari kedatangannya, ya Isa. Nah, berarti nabi yang terakhir siapa? Itu Bang. Bukan. Begini. Itu penjelasan Jadi orang. Bang, makanya saya bilang Bang, saya pernah dulu dengan seorang wanita diskusi kayak begitu Bang. Tapi dia jujur mengakui, ini video saya masih inget banget, Saya dulu masih buka Ini nggak TikTok. mengakui. Yang nonton itu 130 orang. Bentar Bang. Saya kan sudah bilang kan, kalau melihat berdasarkan kedatangannya yang terakhir, nanti kan Nabi Isa datang lagi tuh. Berarti Nabi yang terakhir datang nanti ke dunia ini ya memang Nabi Isa. Tetapi untuk Nah, saat ini, nih, saya pernah ngobrol dengan seorang wanita ya. Ini saya zaman-zaman saya buka TikTok masih awal-awal dulu, yang nonton masih 136 orang. Nih, perhatikan. Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya karena Nabi Isa belum meninggal. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa? Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba orang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Nggak tahu lah, pusing saya mah. Pusing. Video itu telah ditonton oleh nih, saya tunjuk ya Bang ya nih. Ini video sangat berkesan bagi saya karena video itu awal-awal saya upload nih. Ini video itu nih. Ditonton oleh 1,9 juta orang. Video itu saya upload pertama langsung jadi FYP. Langsung banyak orang yang stitch video saya. Muslim banyak yang panik suruh. Banyak yang stitch video ini. Ini balik. Kalau saya nggak panik. Ya, karena saya tahu, permainan kalimat Bang Edis memang saya akui luar biasa. Permainan kata, ya kan? Kalau kita mau mengakui secara jujur, kalau berdasarkan kondisi saat ini Allah mengutus nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, yang terakhir, yang diutus. Setelah Muhammad akan datang nabi nggak? Ini permainan kalimat namanya. Mulai. Lagi. Sebelum ada Nabi Muhammad, nabi siapa? Sebelum ada Muhammad, ya banyak nabi-nabi. Nah, di atasnya persis, sepengetahuan Bang Edi siapa?
Di dalam Quran nggak ada begitu. Ada. Setelah, oke, saya bukakan dalam Quran. Saya bukakan dalam Quran. Nih, saya bukakan. Memang kalian ini tukang mengedit nih. Di dalam surat As-Saff ya, As-Saff. Surat As-Saff. Ayat yang ke-6. Perhatikan. Di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6, saya akan balikkan kepada kalian. Nih, ini memang muslim nih. Siapakah nabi yang akan datang sesudah Isa? Nih, perhatikan. Oh, saya malah ke sini, saya balikin. Nih. Perhatikan. Lihat ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab-kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku." Namanya siapa? Siapa namanya? Muhammad. Siapa? Muhammad lah. Muhammad. Ahmad. Namanya Ahmad, dipelintir jadi Muhammad. Sekarang saya tanya, di dalam Qur'annya namanya siapa? Ahmad. Ahmad. Kenapa dipelintir jadi Muhammad? Ya, terus lanjut aja. Menurut Al-Quran, Ahmad ini datang kepada Bani Israel atau datang kepada Bani Arab? Di situ tertulis apa lah, baca situ. Perhatikan. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel atau kepada Bani Arab? Kalau Nabi Isa ya ke Bani Israel lah. Oke. Dia akan menjanjikan akan datang nanti sesudah Isa itu Nabi. Datang kepada Bani Israel, betul? Ya. Muhammad datang kepada siapa? Bani Arab. Makanya saya bilang, Bang, Muhammad yang benar itu namanya Ahmad, datang diutus untuk Bani Israel, bukan Bani Arab. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, nih. Ibrahim ayat keempat, nih. Saya tampilkan ya. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi setiap rasul selalu diutus berdasarkan bahasa kaumnya. Tadi Isa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, akan datang Ahmad. Bagaimana mungkin Ahmad yang datang berbahasa bukan berbahasa kaumnya Bani Israel, malah berbahasa kaumnya Bani Quraisy. Makanya Bang, setelah Anda mempelajari Al-Quran secara mendalam, Anda akan tidur nyenyak, tapi besok pagi Anda akan bungkus Quran Anda dan akan Anda jual ke tukang loak. Gimana Anda ini? Loh, ini loh, lihat ya. Ya, sebentar. Saya coba. Di situ kan dikatakan bahwa Rasulnya itu berbicara berdasarkan apa tadi itu? Bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Berdasarkan bahasa kaumnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, makanya dia pakai bahasanya bahasa Arab. Oke, sedangkan Isa berkata akan datang Nabi kepada Bani Arab atau Bani Israel? Nah, di situ dikatakan Bani Arab apa Israel? Oke, kita kembali lagi ke Quran. Kita bukakan dua aja ya. Dua tulis ini karena ada 1, 2. Sebentar ya. Di dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Perhatikan. Lihat ke sini Bang, biar enak. Ini sama saja Bang, ini ayat Quran juga. Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Hai orang Indonesia atau hai orang Israel? Israel. Oke, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan dan seterusnya. Dan memberitakan kabar gembira dengan sedatangnya seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Dipelintir jadi Muhammad, betul? Nah, sekarang menurut logika, Ahmad ini diutus kepada Bani Israel nggak? Kalau menurut perkataan yang ada di situ, seharusnya Bani Israel. Tapi kan di situ Nabi Isa tidak mengatakan nanti dari kaum Bani Israel, tidak. Oke, sekarang merujuk ke sini. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi tidak pernah ada nabi atau rasul yang diutus kepada orang Jerman kalau dia tidak berbahasa Jerman. Tidak ada seorang rasul yang diutus kepada orang Indonesia kalau dia tidak berbahasa orang Indonesia, betul? Ya. Sekarang saya tanya, Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Berarti dia diutus kepada orang apa? Orang Arab. Bagaimana mungkin dia diutus kepada orang Arab sedangkan Isa berkata dia akan diutus kepada Bani Israel?
Yang diutus itu Bani Israel itu kan Isa, Oke. bukan Muhammad. Hai Bani Israel, wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku Nabi namanya Ahmad, betul? Betul. Berarti Ahmad ini otomatis datang kepada Bani Israel nggak? Menurut bahasa itu Meninggal ya memang orang dunia. Israel. Oke lah, satu pesan saya Bang Sabil. Coba dalami Al-Quran, dalami lagi. Setelah nanti Anda mendalami, nanti akan Anda tutup Al-Quran Anda, klep. Lalu Anda tidur dengan tenang. Besok pagi Anda bangun, Anda ambil Quran Anda jual ke tukang loak. No, nggak percaya Anda ini. Tidak semudah itu. Karena kan gini, kalau Ya karena Anda masih berkeras hatimu. Gimana? Bukan berkeras, karena memang sama lah dengan Bang Edis. Bang Edis meyakini agama abang adalah yang paling benar, dan saya juga mengakui agama saya. Iya, tapi Anda tidak mempelajari. Saya mengimani setelah saya mempelajarinya. Saya 16 tahun mempelajarinya, Bang. 16 tahun, saksi mata melihat Anda seperti orang yang tak pernah buka Al-Quran. Gimana? Anda ini nekat yang nyata. Bukan, karena begini Bang ya. Ketika kita menjelaskan kepada seseorang yang memang sudah tertutup hatinya, kebenaran model bagaimanapun akan selalu dicari kesalahannya. Contoh nih, abang bilang katanya, contoh yang barusan saja abang sebutkan bahwa Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang setelah aku, ya, akan datang setelah aku ini, apa tadi itu? Nabi Bernama Ahmad. Seorang Nabi yang bernama Ahmad. Tetapi Nabi Isa apakah dia mengatakan akan datang setelah aku Nabi buatmu Bani Israel? Terus untuk apa dia ngomong gitu? Kalau bukan itu untuk Bani Israel? Hah? Apa tujuan Jadi Isa ngomong begitu kalau itu bukan untuk Bani Israel? Yang namanya Nabi ini kan pasti dikasih tahu kejadian yang akan datang, yang belum terjadi. Bisa jadi. Dia tahu. Oke lah. Makanya dia tidak. Yang kalau saya Oke lah Bang Sabil. Jangan dipaksakan gini. Sehubungan ini sudah malam ya, orang-orang juga sudah pada tidur, udah mau jam 12 malam ya. Gini. Ya. Gini, Bang Sabil. Walaupun Anda berkeras, tapi percayalah dari 26.500 orang yang nonton di TikTok ini ada orang yang mendengar dan terbuka hatinya. Belum lagi yang di YouTube. Kalau Anda masih keras, tapi penonton yang lain bisa jadi mereka terbuka, tidak keras seperti Anda. Oke, kita lanjutkan besok lagi Bang Sabil ya. Ya, siap. Oke, makasih banyak Bang Sabil. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Selalu Bang. Baik. Karena ini juga selain diskusi lintas agama harus ada entertainnya. Begitu. Tanpa ada entertainnya ya nanti kurang menarik. Ya, entertainnya seperti Anda lihat tadi lah ya, harus ada entertainnya. Oke? Begitu ya. Saya turunkan dulu Bang Sabil. Selamat malam. Sama-sama Bang Sabil. Sama-sama Bang Sabil. Saya turunkan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa.
Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya. Itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.